Saudara, kekisruhan soal lalainya sekolah memasukkan data pendaftaran siswa mengikuti seleksi perguruan tinggi jalur prestasi terjadi di sejumlah daerah. Lalu bagaimana di Provinsi Kalimantan Barat? Kita tanyakan kepada PJ Gubernur Kalimantan Barat, Harrison. Selamat sore, Pak Harrison. Selamat sore, Bang Ihsan. Pak Harrison, ini tanggal 7 Februari, hari terakhir perpanjangan penginputan data. Di Kalimantan Barat sendiri, berapa sekolah yang siswanya terancam gagal daftar SNBP? Ya, jadi kalau di Kalimantan Barat itu seluruhnya ada 283 SMA, SMK, Madrasah Aliyah, baik swasta maupun negeri ya. Nah, yang di mana 90 sekolah itu belum melakukan penginputan data secara lengkap maupun finalisasi. Jadi ada sekitar 10% sekolah SMA, SMK, dan MA di Kalimantan Barat yang belum melakukan finalisasi ya. Dan ini jumlahnya saya belum mendapat info, tetapi khusus untuk SMA Negeri 1 di Mempawah ini ada 113 yang kemarin terancam tidak bisa mengikuti seleksi nasional berbasis prestasi ini. Tetapi kemarin kita sudah mengirim surat kepada Kemendikti agar ada kebijakan, dan kita dibantu ada 106 yang akhirnya bisa dilakukan finalisasi untuk bisa mengikuti seleksi ini. Nah, yang 7 ini karena data 7 siswa ini tidak lengkap, maka ini masih diusahakan ya. Perlu diketahui bahwa sebenarnya di samping kelalaian dari guru sekolah atau kepala sekolah, ini juga di Kalimantan Barat kan dalam 3 minggu terakhir ini terjadi banjir besar. Jadi kita tidak hanya menyalahkan soal sekolah atau guru yang lalai, tapi memang kita sedang mengalami banjir besar, dan ini harusnya menjadi perhatian dari Kemendikti agar memberikan kebijakan-kebijakan untuk daerah-daerah yang mengalami bencana atau force majeure ya. Pak Harrison, setelah bersurat, apakah ada solusi terkait dengan masalah ini? Ya, itu tadi sudah diberikan solusi, jadi seharusnya tadi yang 106 siswa ini semuanya tidak bisa mengikuti seleksi nasional berbasis prestasi ini. Ya kan, tetapi setelah kita kirimi surat dan tim di sana juga melakukan pertemuan dengan Wamen, salah satu Wamen Dikti, itu mereka memberikan suatu kebijakan, yang 106 ini dilakukan finalisasi langsung oleh panitia di pusat ya. Sehingga yang 106 ini bisa mengikuti. Nah, tetapi saya belum tahu data dari sekolah-sekolah lain, kan ada 90 sekolah yang belum melakukan melengkapi data maupun finalisasi. Satu yang mau saya sampaikan juga bahwa sebenarnya untuk pengisian data, pangkalan data sekolah dan siswa ini, itu kan langsung dari panitia di pusat, panitia seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru ke sekolah-sekolah. Jadi tidak lewat pemerintah provinsi atau lewat dinas kesehatan, dinas pendidikan provinsi ya. Nah, ini yang mungkin lalu provinsi tidak bisa memonitor ya, kami tidak bisa monitor. Saya harapkan ke depan kita juga diberitahu, artinya dinas pendidikan juga diberitahu provinsi, sehingga kami juga bisa memonitor bagaimana sebenarnya progres dari pengisian data PDSS ini. Oke, Pak Harrison, selain banjir tadi yang Anda sebutkan di Kalimantan Barat yang jadi force majeure, sebenarnya apa sih yang membuat sekolah lalai mengisi PDSS ini? Ya, saya pikir data yang harus dimasukkan itu adalah data dari semester, nilai rapor dari semester 1 sampai semester 5 dengan 14 mata pelajaran. Jadi satu anak itu ada 70 data yang harus dimasukkan, ya kan? Kemudian kalau 100 saja itu berarti ada 7.000 data yang harus dimasukkan. Ada kemungkinan memang beban kerja, artinya beban kerja dari guru terhadap banyaknya data yang harus dia masukkan. Jadi kemungkinan ke depan harus diperbanyak jumlah dari
petugas operator di setiap sekolah-sekolah ini agar siswa-siswa eligible ini bisa masuk datanya ke PDSS sehingga bisa mengikuti seleksi nasional berbasis prestasi ini. Ya, inputnya kan manual Pak ya, jadi beban guru juga berat terkait dengan penginputan data. Evaluasi yang Anda inginkan seperti apa Pak? Ya, saya harapkan nanti itu tadi diperbanyak, kemudian petugas operator di sekolah diperbanyak, kemudian dalam sistem evaluasi itu agar dilibatkan juga dinas pendidikan dan kebudayaan di provinsi, sehingga kami ini bisa ikut turun, bisa ikut memonitor progres dari pengisian data ini agar tidak lagi merugikan siswa. Jadi kalau sekarang kan yang rugi siswanya nih, mereka tidak bisa mengikuti seleksi penerimaan berbasis prestasi ini. Oke, sebenarnya ada sanksi apa yang diberikan kepada pihak sekolah yang lalai Pak? Ya, lepas dari force majeure, kami tetap memberikan sanksi, artinya kepala sekolah yang memang sudah terbukti akan kami copot. Kemudian operator juga akan kami lakukan pemberian hukuman disiplin. Kalau siapapun nanti yang bertanggung jawab di situ akan kita berikan hukuman disiplin, dan sekarang tengah diproses. Jadi sekretaris daerah, inspektur, dan kepala BKD itu sedang melakukan proses untuk penjatuhan hukuman disiplin terhadap kelalaian yang dibuat oleh para petugas kita ini. Baik, terima kasih PJ Gubernur Kalimantan Barat, Harrison sudah berbagi informasi dan pandangan bersama kami di Indonesia Update. Terima kasih Pak.